kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi, tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Waktu itu saya Pak Pratikno. Jadi masih di zaman Pak Jokowi ya. Iya. Tapi nggak lama setelah itu masuk sini. Pak Anies masuk dalam jajaran yang reshuffle. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal ijazah palsu ini? Karena kami sudah mendapatkan beberapa data menarik tentang bahwa pada tahun 2015 di era periode pertama era Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah dibentuk Satgas untuk mempersoalkan ijazah palsu. Nah, entah kenapa waktu itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Ada 21 Satgas 21 pembentukan satuan tugas, hanya satuan tugas ijazah palsu yang tidak berlanjut. Satu persatu mulai terangkai dan ibarat kalau kita melakukan penyelidikan misteri itu batu sudah diungkap, sudah ketemu data-datanya. Untuk catatan KPU sudah kita ingat pada Agustus 2025 KPU mengeluarkan SK keputusan KPU nomor 731 di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah, sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah, poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Nah, melalui gugatan ini akhirnya terungkap. Gugatan kami dikabulkan. Kita minggu depan dengan UGM ya, itu lebih seru dari ini. Ya, putusan juga ya sudah putusan. Jadi kita akan mengecek soal perbedaan warna stempel dan kita sudah tahu ternyata kenapa kemarin disensor. Ternyata memang legalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Itu aneh sekali dan itu akan kita ungkap minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Inilah menteri di era Jokowi yang dipecat gara-gara tegas mempersoalkan ijazah palsu. Menteri ini secara tegas membuat surat edaran atau larangan penggunaan ijazah palsu untuk aparatur negara. Ternyata hal ini juga ditemukan oleh tim Bonjowi atau tim bongkar ijazah Jokowi bahwa ada 21 pembentukan satuan tugas di era Jokowi, salah satunya yaitu larangan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi hanya satu saja yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu tentang larangan penggunaan ijazah palsu. Lalu ada apa dengan semua ini? Jika kita korelasikan dengan KPU yang menutup-nutupi beberapa item terhadap ijazah Jokowi, tentunya bagi masyarakat yang mempertanyakan atau mempermasalahkan dan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, masyarakat akan mengatakan bahwa KPU sengaja menutup-nutupi ijazah Jokowi. Dan mari kita simak pernyataan lengkap dari menteri yang direshuffle oleh Jokowi saat menjabat sebagai menteri karena keras mempermasalahkan ijazah palsu. Kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu, atau sekolahnya nggak pernah selesai, ya, atau macam-macam lah, atau kepangkatan segala macam. Nah, lalu kemudian itu terverifikasi pada saat masuk di tim penilai akhir. Pada saat di tim penilai akhir, misalnya seorang yang sudah lolos dari sekian puluh orang diputuskan jadi menteri, memilih 5, dari 5 dikirim ke TPA tinggal 3, dan tinggal 3 ini dicek di Biro Kepegawaian. Nah, kita pernah menemukan ada yang pengaduan ijazah palsu dan di BKN-nya memang ijazahnya dia memenuhi persyaratan menjadi eselon 1 ya, tanpa harus jadi doktor misalnya ya. Harusnya kan dia biasanya, tapi dia menggunakan doktor. Ketika diperiksa ijazah doktor ini nggak jelas, sekolahnya udah nggak ada, mungkin doktor segala macam. Akhirnya berdasarkan hal itulah saya berkoordinasi. Waktu itu kan setiap surat edaran menteri itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu berlaku sangat luas bagi seluruh aparatur sipil negara atau PNS di semua lembaga ya, sampai ke kabupaten kota, sampai bahkan gubernur, wali kota sekalipun ya, karena sanksinya sampai dengan prajurit TNI Polri. Jadi sangat luas sekali itu. Dan maksudnya pada saat itu kenapa? Supaya masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi kan dengan ijazahnya, seolah-olah dia punya gelar master, punya gelar doktor, padahal dia tidak pernah sekolah. Itu kan tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Kedua, ijazah ini kan berkonsekuensi terhadap jabatan. Untuk eselon tertentu, kalau dia hanya S1, dia nggak mungkin nyampe. Ya. Untuk tingkat gaji tertentu, ya, kalau dia S2, dia pasti akan lebih tinggi daripada S1. Apalagi dia doktor, jadi akan berpengaruh pada jabatan, akan berpengaruh pada penghasilan. Dan kalau negara, tanda kutip pemerintah kita, ditipu, dibohongi oleh ijazah palsu, kan kita rugi.
mendudukan seseorang yang sebetulnya dia tidak punya hak di situ, karena dia belum mencapai tingkat pendidikannya. Memberikan gaji, padahal dia sebetulnya nggak jenjangnya nggak sampai. Nah, berdasarkan itulah saya instruksikan semuanya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, ya tidak ada maksud mencurigai siapa, tidak, tapi berdasarkan fakta, ya supaya jangan ada nih orang mau PNS belum sarjana pakai ijazah palsu, dia bisa lolos PNS, kan nggak boleh. Orang mau naik pangkat segala macam. Nah, jadi tidak terpikir seperti yang dipikirkan banyak orang. Jadi Maksudnya saya siapa? Pak Pratikno. Berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya. Tapi nggak lama setelah itu masuk Skidi. Kenapa? Pak Anies ya? Masuk dalam jalan yang reshuffle. Ya. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal Itu ijazah kan palsu ini? Saya tidak bermaksud ya ijazah palsu itu mengarah kepada seseorang, nggak kepikir sama sekali, apalagi mengarah kepada presiden saya sendiri saat itu, Pak Jokowi, nggak kepikir. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi insinyur lulusan UGM ya. Yang kita curigai ini kan orang-orang yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi pejabat, yang ditengarai ada juga ijazah-ijazah palsu, sehingga kita buat peraturan itu harus diusut tuntas, bahkan diberikan sanksi secara tegas. Bahkan di dalam instruksi surat edaran Menpan itu pangkatnya bisa diturunkan itu, ya sanksinya sangat berat bagi pengguna ijazah palsu. Jadi sama sekali tidak bermaksud mengkaitkan surat edaran nomor 3 ini dengan tudingan-tudingan kepada Presiden Jokowi, karena kan tudingan-tudingan itu kan kemudian kan ya, tidak pada periode itu, tidak ada yang membicarakan soal ijazah presiden pada periode pertama. Nah, baru pada periode keduanya kan mulai ada. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian, agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita melihat sebuah perkembangan yang sangat menarik dan menjadi perhatian dan menjadi pemahaman penting bagi kita. Ya, ini untuk menilai bagaimana perjalanan politik dan penegakan hukum yang sedang terjadi di negara kita, di mana polemik yang selama ini akhirnya menggelinding liar di ruang publik memasuki babak baru, yaitu mantan Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam di Polrestabes Solo dengan menjawab sekitar 45 pertanyaan terkait dugaan isu ijazah palsu. Di mana teman-teman, isu yang selama ini dianggap tabu dan sensitif kini secara resmi telah memasuki ranah hukum dan bukan sekadar perdebatan di media sosial lagi. Perkara-perkara seperti ini perlu untuk kita pahami bersama-sama, di mana munculnya kegaduhan yang berlarut-larut ini sebenarnya menguji integritas para penegak hukum kita. Bahkan pihak yang menilai jika memang asli ijazah tersebut, mengapa prosesnya harus dibuat serumit ini, hingga menimbulkan polemik bertahun-tahun, yang dimana dari semua kegaduhan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan transparansi untuk menunjukkan dokumen asli tersebut secara umum agar masyarakat kita mendapat kepastian. Teman-teman, kita melihat juga rakyat saat ini menanti aparat hukum termasuk majelis hakim yang jujur, amanah, berintegritas, serta berani tegak lurus tanpa interferensi dari golongan atau pihak manapun. Di mana di hadapan konstitusi tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kita berharap polemik ini segera tuntas secara transparan agar tidak terus-menerus menjadi bola liar yang mengadu domba di tengah masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci utama agar negara kita tetap berdaulat. Teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Zizal memberikan tanggapannya. Setelah itu undang-undang koruptor disahkan dan pelakunya dihukum mati, kita belajar dengan negara lain jika mau damai dan sejahtera negara ini. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Eno Hobir juga memberikan tanggapannya. Ingat, hati-hati, kuasa Allah Maha Dahsyat, juga banyak rekayasa para penegak hukum. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Syukur Putra memberikan tanggapannya. Pengacara-pengacara Jokowi yang sudah ikut bersama-sama menutupi kepalsuan ijazah mantan presiden harus diperiksa dan ditindak hukum karena sudah melanggar keadilan dan transparansi. Di sini teman kita Hari Susanto juga memberikan tanggapannya. Ijazah yang diklaim asli oleh Reskrim atau
waktu ditunjukkan itu harus dikejar dan diteliti keasliannya. Hal yang mudah pembuktian ijazah asli atau palsu. Teman-teman kita lanjut, teman kita Asep juga memberikan tanggapannya. Pantesan Kapolrinya enggak ganti-ganti untuk melindungi Mulyono sehingga penyelidikan pun susah dipersulit. Di sini teman kita Nime juga memberikan tanggapannya. Sayang sekali kekuatan mental yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Di sini teman kita Sunardi juga memberikan tanggapannya. Pemeriksaan Jokowi oleh Polres Surakarta hanyalah sebuah drama sandiwara. Sebab misi polisi bukan untuk mengungkap kebenaran tapi menutupi kejahatan Jokowi. Di sini teman kita Wiono juga memberikan tanggapannya. Sebetulnya sangat sederhana dan mudah sekali. Intinya kejujuran dari rektor UGM karena sumber perkara di UGM. Rektor mau jujur atau rektor minta digantung. Teman-teman kita lanjut, teman kita Abdul juga memberikan tanggapannya. Jokowi pembuat katanya mobil SMK sudah ada 6.000 unit yang pesan ternyata membual ijazahnya yang gak jelas. Di sini teman kita Makmur juga memberikan tanggapannya. Rakyat saja sudah bertahun-tahun tahu bahwa ijazah Jokowi ijazah palsu, makanya tangkap termol dan terakhir Jokowi selesai. Di sini teman kita Mahadin memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Semoga informasi di sini benar adanya. Penyelenggara negara sudah berusaha keras menyelamatkan mantan petinggi negara, tapi kesalahan dan kerakusan sudah kelewatan. Maka demi negara, terimalah dengan lapang dada. Jangan lagi berusaha menyelamatkan seseorang atau sekelompok orang, tapi mengorbankan negara. Lanjutkan demi kebenaran dan demi kebaikan. Di sini teman kita Matri juga memberikan tanggapannya. Setiap kebohongan pasti terungkap. Yang jujur akan menang dan yang bohong pasti akan kalah. Walaupun habis uang miliaran untuk menutupinya, kebohongan pasti terungkap. Di sini teman kita Reni juga memberikan tanggapannya. Ini akibatnya kalau Kapolri tidak segera diganti. Tidak tahunya melindungi ijazah palsu Jokowi. Memalukan, penegak hukum macam apa ini? Di sini teman kita Alim juga memberikan tanggapannya. Pemerintah harus adil dan bijaksana. Jika Presiden Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, harus diadili dan dihukum serta minta maaf kepada rakyat Indonesia. Di sini teman kita Milah juga memberikan tanggapannya. Kalau sampai terjadi Indonesia ini ditipu selama 10 tahun, Indonesia dengan Jokowi, Prabowo harus bertanggung jawab. Mantan Presiden penipu dilindungi Prabowo, omon-omon Prabowo, Indonesia secara langsung diadili rakyat. Di sini teman kita Jafar juga memberikan tanggapannya. Hakim yang terhormat, kami rakyat senang dengan kejujuran hakim yang telah memalsukan dokumen ijazah untuk mencalonkan diri jadi presiden dan menjadi presiden selama 2 periode, dan jika hakim memutuskan kalau ijazah itu palsu, maka Jokowi pantas dijadikan tersangka karena penyelenggaranya membohongi seluruh rakyat Indonesia. Di sini teman kita Kasnawi juga memberikan tanggapannya. Semua manusia di mata hukum sama, jangan ada yang diistimewakan. Hakim dan jaksa semua makan suap. Kelihatan wakil Tuhan. Carilah rezeki yang halal biar keluargamu berkah dan sehat. Tetapi kalau melanggar hukum Tuhan pasti berlaku. Ingat, bencana pasti akan datang. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Budi Santoso juga memberikan tanggapannya. Transparansi adalah kunci utama. Tunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik secara jujur agar tidak ada lagi perdebatan panjang. Teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.